balik lagi ke podcast SMK Strada 3. Mantap, hari ini kita ruangannya beda nih, bukan ruangan yang kemarin nih. Kita kira-kira ada apa nih? Ada telepon, kita di ruangan mana? Nanti bakalan dijelaskan sama bintang tamu kita ini, yaitu Ibu Valentina Diana Setiawati SPD, a.k.a. Bu Nina. Jadi biar gampang panggilnya Bu Nina aja, asal kalian nggak tambahin Bobo aja. Gimana Bu Nina? Coba lihat nih, ganti kamera lah. Hai, halo. Halo. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Oke, Bu Nina. Ya. Kita nggak usah basa-basi nanya kabar-kabar karena kita hampir seminggu tuh 2-3 kali ketemu. Iya. Udah sampai bosan Mas ketemu. Informasi untuk anak-anak aja yang kita yang akan bahas di sini kan. Bu Nina ini pertama, Bu Nina ini kalau ngajarnya ngajar apa Bu di SMK Strada 3 nih? Oke. Selamat siang semuanya. Yuk, selamat siang. Saya di sini mengajar OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, atau dulu-dulu biasa disebut sekretaris. Nah, saya di sini mengajar khusus produktifnya atau spesialis OTKP ya. tentang OTKP-nya. Oke. Emang di SMK Strada 3 ini ada berapa jurusan sih Bu selain OTKP Bu? Ya, kami jurusannya ada 2. Yang pertama OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Lalu yang kedua akuntansi dan lembaga. Jadi ada akuntansi dan Keuangan OTKP. lembaga ya? Iya, ada 2. Di sini ada 2, jadi pilihannya ada 2, yaitu OTKP dan AKL gitu ya. AKL ya. Oke, berarti kalau ngajarnya di OTKP atau dulu-dulu disebut sekretaris, background pendidikannya kuliahnya itu apa Bu kemarin Bu? Berarti? Ya, yang jelas saya kuliah untuk jurusan 2, untuk jurusan keguruan. Jadi saya mendapat 2 ijazah. Ijazah yang pertama itu tentang ijazah yang umum, karena saya sudah lulus S1. Lalu yang kedua ijazah akta 4, di mana akta 4 itu dipakai untuk supaya kita bisa mengajar. Syarat utama mengajar. Ya, jadi kalau mau ngajar itu kayak kita mengemudi, kita harus punya SIM, mengajar itu punya akta 4 gitu dulu ya Bu. Iya, betul. Jadi ijazahnya ada 2. Di sini pun nanti kalau lulus juga dapat sertifikat juga gitu. Iya, betul. Betul sekali. Nah, ini tuh mungkin ada yang penasaran, kita ada di ruangan apa ini Bu? Ada telepon, ada apa ATK, ada segala macam nih. Ya, di ruangan ini, inilah ruangan OTKP. Kami biasa praktek di sini. Praktek mengangkat dan menerima telepon, mengangkat dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanannya mencatat. Etikanya gitu kali ya. Kita bertelepon. Lalu ini ada laptop, kita bisa membuat surat menyurat, lalu ada administrasi kelembagaan yang lain yang berhubungan dengan sekretaris ya, dengan sekretaris. Lalu di situ ada printer, kita bisa ngeprint. Jadi kita semuanya langsung berhubungan dengan peralatan. Oh, ini termasuk, ini harusnya ada laptop ya Bu, semuanya Bu? Iya, ada laptop. Tapi masih di lemari Mas, nggak dibuka semua. Dan dibuka karena ini pandemi ya, jadi kita belum tatap muka di sini. Berarti agenda yang terdekat nih Bu, apa nih Bu berarti? Ya, untuk agenda terdekat ini sekitar bulan Maret, April, Mei kurang lebih kita akan mengadakan UKK, ujian kompetensi keahlian. Nah, saya nggak tahu nanti apakah tatap muka atau tetap daring gitu tetap daring. Ya, kalau seandainya keduanya kami sudah siap. Ya, saya pribadi lebih mengharapkan tatap muka karena semuanya sudah tersedia di sini. Ada laptop, peralatan, lalu protokol kesehatan juga ada. Pokoknya di sini udah siap, dan lagi ruangan juga AC, jadi kita bisa nyaman seharian ujian di sini. Oke, mantap. Ini termasuk lengkap lah ya. Ini OTKP-nya kita nanti main-main ke lab AKL juga lah. Sama saja. Nah, UKK kita fokus ke UKK Bu. UKK itu berarti adanya ada di SMK aja, SMA nggak ada ya? Ya, UKK itu ciri khas hanya ada di SMK. Karena dengan UKK itu kita bisa tahu bagaimana seorang siswa bisa mendalami seberapa jauh untuk kompeten atau tidak terhadap pelajaran yang dipelajari. 5 dari 3 tahun ini ya Bu? Iya, selama 3 tahun itu.
Jadi ini istilahnya ujian nasionalnya, ujian akhirnya, tapi khusus produktif. Iya, khusus produktif. Itu ujiannya berupa tulis apa praktek aja, Bu? Ya, dua-duanya benar. Jadi ada yang praktek. Nah, Kalau yang OTKP itu praktek otomatis menggunakan peralatan laptop dan printer, lalu ada telepon. Nah, hasil-hasil yang dicapai itu kita membuat surat, lalu membuat agenda kerja pimpinan, mengetik cepat, dan sebagainya. 10 jari ya, bukan 11 jari. 10 ya, 10 jari. 10 jari, Nah, itu ada fungsinya masing-masing nih. Ya, nanti itu kalau kita OTKP. Nah, kalau akuntansi junior atau Oh, ada akuntansi ada juga. akuntansi junior. Terus itu dia pekerjaannya, contoh ini ada segepok kwitansi bonbon. Nah, bagaimana caranya diolah dengan siklus akuntansi, lalu menghasilkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada neraca, ada laporan rugi laba, dan sebagainya, sudah komplit. Itu Nah, di akuntansi ya. akuntansi. Dan yang lebih penting lagi, hasilnya itu siklus juga dimasukkan ke dalam komputer akuntansi. Sekarang ini kita menggunakan Mayop. Oh gitu, jadi ada sistem Iya. sendiri yang namanya Mayop di situ ya. Iya. Kalian belum tahu, kayaknya susah banget kayaknya Iya. masukin yang dulu. Semuanya gampang, bisa dipelajarin selama 3 tahun. Nah, barang yang kelihatan itu pasti bisa dikerjakan, kan gitu ya, Bu? Iya. Nah, tadi sudah praktek, sudah saya jelaskan. Lalu satu lagi Tertulis. tertulis. Terus Jadi apa tuh? nanti ada tertulis. Kita mengerjakan ya seperti ulangan harian seperti itu. Oh gitu. Ya. Nanti nilainya digabung. Terakhir kita dinyatakan kompeten atau tidak. Kompeten atau bukan kompeten. Jadi bahasanya seperti itu, bukan lulus atau tidak lulus. Nah itu yang uji itu siapa, Bu? Apakah gurunya sendiri atau ada pihak lain yang uji? Ya, khusus SMK Strada 3, kami mengikuti LSP T1 SMK Walang Jaya. Jadi semua peralatan, semua soal, maksud saya peralatan yang itu tadi ya, peralatan soal-soal, Soal-soal itu perangkat yang ya, membuat perangkat soal. oleh sana. Jadi Oh. kita hanya menyiapkan anaknya saja. Nah, untuk yang penguji itu juga diatur, namanya di sini penguji itu asesor, sedangkan yang diuji itu asesi. Nah, asesor itu bagaimana? Asesor itu guru-guru yang sudah dilatih, dia mempunyai sertifikat. Jadi kompetensinya agak nambah karena ada sertifikat khusus untuk Iya. menguji anak-anak. Iya, jadi nggak sembarangan guru bisa seperti Nggak itu. semua guru program kalian apa Iya. bisa masuk, nggak bisa ya? Itu ada SIM-nya tersendiri lah. Itu juga ada jangka waktunya, kurang lebih 3 tahun baru bisa diperbaruin lagi nanti. Oke, seperti vlog yang diupload sebelumnya, Bu, Iya. kita juga ngobrol. Guru itu juga harus belajar. Kalau di Strada Iya. ada LMS kemarin kan, jadi Iya, guru itu betul. harus belajar. Makanya sebelum menguji kalian, guru itu juga diuji sama yang seniornya lagi Iya. sehingga mendapatkan sertifikat. Iya, Sertifikat betul. ini menjadikan guru menjadi asesor Iya. untuk menguji anak-anak yang dinamakan asesi tadi. Asesi, iya, Oh, betul. kan? Jadi bukan sembarangan gurunya aja yang itu pasti lulus lah guru kita Iya. sendiri ini, bukan, tapi ini asesor dari luar. Iya. Dimana itu juga guru-guru ya gitu sebenarnya. Bisa jadi Bu Nina asesor kan ya berarti ya? Ya, puji Tuhan saya memang jadi asesor. Jadi tahun kemarin saya bisa ngasesi di sekolah lain. Nah, jadi yang ngawas di sini, nguji di sini dari sekolah lain, Ibu keluar Iya, dari di SD silang, ya, iya. silang ya. Nah, itu dia tuh. Jadi pengawasnya itu bukan ngawasin kalian Iya, gitu doang, tapi ngecek. Tapi sekali lagi nggak ada yang susah, tenang aja. Ya, semuanya masih bisa dipelajari kalau Iya. kalian tekun selama 3 tahun. Ya, jadi seolah-olah asesor ini jadi bosnya lah ya, kalian jadi Iya. karyawannya gitu ya. Iya. Oh, selain ada praktek yang nyata-nyata di dunia industri, kalian juga bisa praktek Iya. di sini langsung, Kak. Apalagi kita punya lab gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, Terus? kalau apa saja sebenarnya yang diujikan itu, Bu? Ya. Kalau dari perintilan-perintilannya lah paling enggak. Ya, diujikan secara umum. Kalau yang tadi OTKP AKM, aja lah kita fokusnya ya. OTKP itu tadi sudah dijawab teori dan praktek. Mm-mm. Kalau teori Prakteknya itu lah, betul. teori intinya tentang
pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan juga bisa. Lalu kalau yang praktek, Nah, yang praktek ini Bu, punya ada kan? kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang sama persis kalian lakukan di perusahaan. Jadi Jadi benar-benar siap tempur benar-benar keluar siap dari situ. kerja. Karena perbedaan SMK dengan SMA, kalau SMK itu memang dengan belajar 3 tahun, walaupun sama-sama 3 tahun SMK dan SMA, SMK ini bisa langsung bekerja karena memang disiapkan untuk bekerja. Nah, itu tadi. Walaupun juga masih bisa kuliah di Iya, prodi walaupun masih tertentu. bisa kuliah. Ada yang nggak bisa, mungkin di kedokteran kayaknya nggak bisa, Iya. SMK. Tapi kan di keguruan masih bisa buktinya Masih ya Bu ya. bisa, iya. Kalau kayaknya nggak mau di kantoran nih, mau jadi Iya. guru karena hati saya terpanggil untuk gitu kan. Iya, Kuliahnya jadi jadi bisa. guru boleh. Kalau di SMK Sederajat 3 nih, kita mengerucut ya ke SMK Sederajat 3. Kan ini membutuhkan biaya Bu. UKK Iya. ini biayanya dari mana nih Bu? Oke. Nah, kalau di sekolah kami SMS Rada 3 untuk biaya ujian tentunya tidak gratis. Kalian sendiri yang membayar, orang tua yang membayar. Kita sistemnya sudah include di dalam uang sekolah atau uang SPP tiap bulan. Mas. Iya. Jadi nggak dipungut lagi gitu ya Bu? Jadi nggak dipungut Biasanya lagi. kan kalau kampus Iya. kampus saya mau ujian bayar lagi ini ya. Enggak. Berarti ini udah include di wawancara pertama kalian masuk Iya. itu udah SPP-nya berapa? Itu buat prakrin. Iya, situ udah lengkap komplit. Ini kita kunjungan langsung industri. membayar. Iya. Oh, jadi nggak ada biaya tambahan Tidak untuk ada biaya UKK tambahan. ini. Tidak ada. Padahal kita membutuhkan soal dari luar, misalnya Iya. asesor segala macam kan. Itu dijamin Mas, nggak ada pungutan lagi. Nggak ada pungutan lagi. Hebatnya di sekolah di sini itu. Iya. Jadi kita nggak usah pusing mikir biaya yang tak terduga, apalagi penting itu. Oh iya. Dan biaya ini nggak seluruhnya juga, ada banyak siswa-siswi kita yang mendapatkan KJP ya, Bu. Iya, Jadi betul. bisa SPP-nya bisa dari KJP. Iya. Nah, kalian penasaran gimana sih emang SMK Sederajat 3 bisa KJP dengan fasilitas kayak gini? Bisa. Nanti tunggu kita hadirkan bendahara sekolah gimana cara ngurus Iya. KJP. Sabar ya, ada waktunya. Nanti. Next time. Tapi dijamin kalau syaratnya memenuhi, karena kan syarat Iya. KJP ada dari kelurahan, datanya itu Iya. dari kelurahan. Tapi kalau udah terima data itu, sekolah udah terima data itu, pasti diusahakan banget bagaimana kita mengupayakan kebaikan kalian gitu ya. Iya. Kalau udah kaya banget mah ngapain pakai KJP? Biarkan yang maksudnya teman-teman kita yang kurang beruntung lah yang mendapatkan KJP itu, Iya, kan gitu ya Bu betul. ya. Oke, itu terima kasih Bu Nina. Kita dapat bocoran untuk bintang tamu selanjutnya siapa. Ya itu kita membahas KJP, kayaknya penting banget ini ya. Satu lagi, Oh, iya, Mas Ian, pesan terakhir. sebelum ditutup. Ya, tadi saya belum bercerita. Jadi hari ini kan kita topiknya tentang UKK. Ini ada contoh. Contohnya ini kartu atau nomor meja lah ini. Hah? Nah, ini nomor 06 UKK. Ada yang ngira tadi Ini. yang nonton dari pertama itu di Abu di restoran Ini atau apa? gimana? Ini nemtek lah istilahnya. Iya. Nah, terus UKK itu biasanya 2 hari. Ya, 2 hari setiap anak. Lalu ketika kalian dinyatakan kompeten, kalian akan mendapatkan sertifikat yang berlogo Garuda Pancasila. Asli Nah, ya, berarti begitu. kalian itu sudah pas dan sudah dianggap sanggup atau kompeten terhadap pelajaran-pelajaran yang diujikan itu tadi. Nah, ketika kalian belum kompeten atau belum lulus, kalian tetap mendapat sertifikat, tapi tidak ada logonya. Nah, itulah keistimewaan UKK seperti ini. Jadi yang berlogo Garuda itu disahkan atau berlaku untuk nasional. Silakan untuk anak-anak kelas 12, kita tetap semangat, kita pacu UKK ini supaya kita 100% bisa kompeten. Amin, amin, Baik amin. OTKP maupun AKM. Nah, tahun ini semoga kompeten Iya. 100%. Itu Amin, untuk amin, anak-anak amin. kelas 12, untuk kalian anak-anak kelas 9, tunggu apa lagi, udah daftarin aja ke Iya. SMK Kapan Sederajat lagi? 3. Kalau kalian ada di area Jakarta Utara, Jakarta Timur Iya. masih bisa ya Bu, kejangkau Masih ya. bisa. Bekasi masih bisa lah ya. Cukup dengan 3 tahun kalian sekolah di sini, kalian lulus sudah bisa bekerja, mendapatkan uang. Bisa traktir kita.
Iya, biasanya kalau sini di jasa ada bawa tenteng. Iya. Ternyata buat guru-gurunya saya dikasih aja. Oke, terima kasih Bu Dina atas Oke, waktunya. terima kasih. Obrolan yang sangat luar biasa, isinya juga banyak sekali yang bisa diambil. Semoga mencerahkan kalian anak-anak kelas 12, anak-anak kelas 11, anak-anak kelas 10, anak-anak kelas 9 juga jangan ragu untuk bergabung ke SMK Setra 3 kita, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih. Terima Untuk vlog kasih. kita selanjutnya. Dadah.